Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 776, bersama kamu Chen. Melihat Ye Chen datang, semua orang tua tercengang. Apakah kamu di Pil City? Jelas, aku di Dancheng. Ye Chen mengangkat bahu, lalu melihat sekeliling, dan akhirnya mendarat di Danchen. Senior, lihat ekspresimu, ada yang salah. Mengapa kamu tidak mengatakan keluar? Aku mungkin bisa membantu. Danchen tidak berbicara, tetapi hanya menyerahkan kertas putih yang dicetak dengan kesadarannya kepada Ye Chen. Ye Chen mengambilnya, melirik kertas putih, dan segera mengerutkan kening, terutama ketika dia melihat bahwa tebusan yang diminta adalah koleksi wandan, alisnya semua menyatu. Mereka semua menculik orang untuk tebusan. Dibandingkan dengan ini, uang tebusan yang saya culik dan minta di masa lalu hanyalah sebuah lelucon. Setelah mengerutkan kening, Ye Chen menggosok dagunya dan bergumam, harga pasar sudah naik. Saat dia bergumam, Dan Chen dan kelompok orang tuanya memandang Ye Chen dari atas ke bawah, masing-masing mengelus janggut mereka, dan mata mereka sedikit aneh. Merasa bahwa orang tua biasa menatapnya dengan tidak normal, Ye Chen sedikit terkejut, jangan lihat aku tidak mengikatnya. Aku tahu bukan kamu yang mengikat ikatan itu. Dan Yi terbatuk datar, kamu juga sering menculik orang, apakah salah satu rekanmu yang melakukannya? Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen berkedut lebih dari selusin kali dalam sekejap. Adikmu, yang berspesialisasi dalam penculikan, juga punya rekan kerja. Mengapa imajinasi Anda tampaknya tersangkut? Penculikan yang baik sebenarnya membuat kata-kata Anda begitu segar dan halus. Setelah 1 atau 2 detik, Ye Chen melirik Dan Yi yang tersenyum datar, dan kemudian mengorbankan jejak api peri untuk membakar kertas putih menjadi kehampaan. Lansia, apakah Anda tahu kekuatan macam apa itu? Terlalu misterius untuk diketahui. Dan Chen dan yang lainnya menggelengkan kepala mereka satu demi satu, hanya lokasi orang tebusan dan pengumpulan alkimia uang tebusan yang ditandai dengan tanda kesadaran spiritual. Berdasarkan 2 poin ini saja, sulit untuk menyimpulkan kekuatan macam apa itu. Sebelum kami menduga bahwa itu adalah 3 sekte Chu Selatan, mereka memiliki motif ini. Dan Yi merenung. Itu bukan 3 sekte Chu Selatan. Ye Chen segera melambaikan tangannya. Apakah kamu begitu yakin? Orang tua biasa menatap Ye Chen dengan heran. Tentu saja aku yakin. Melihat Dan Chen dan yang lainnya menatapnya dengan takjub, Ye Chen tidak bisa menahan senyum sedikit. Sekarang aku adalah kepala sekolah Heng Yue, dan sekte King Yun juga berada di bawah kendali kita, jadi tentu saja saya tidak akan bertarung dengan Dan Cheng. Sebagai musuh, seperti untuk sekte Zheng Yang, mereka menderita kerugian besar dalam huru-hara dari 3 sekte, dan seluruh pasukan dari 2 aula musnah dalam pertempuran pertama di Dongyue, dan jaringan intelijen dicabut oleh kami. Sekarang mereka tidak punya waktu untuk mencari masalah di Dan Cheng. Kapan kamu menjadi kepala sekolah Heng Yue? Kamu mengendalikan King Yunzong. Kedua pasukan dan jaringan intelijen sekte Zheng yang dinonaktifkan olehmu. Segera, aula itu penuh dengan suara-suara yang mencengangkan satu demi satu. Orang-orang tua umum memandang Ye Chen dengan ekspresi yang luar biasa, terutama Dan Chen dan Dan Yi. Setelah pertempuran di Chaos Ancient Changyuan, mereka kembali ke kota dan pergi ke Nanchu untuk menanyakan tentang berita, tetapi tidak menemukan Ye Chen. Baru beberapa hari terakhir mereka mengetahui berita tentang Ye Chen memimpin pasukan untuk membuat keributan di pesta ulang tahun Lingzhen, yang sangat mengejutkan mereka. Mereka tidak tahu bahwa Ye Chen masih mengendalikan pasukan sebesar itu. Sekarang, keterkejutan mereka langsung berubah menjadi horor. Ye Chen mengendalikan 2 dari 3 sekte Chu Selatan. Siapapun yang mendengar berita ini akan terkejut. Aku tidak akan menjelaskannya satu per satu. Ye Chen mengeluarkan lusinan bahu batu giok yang menyegel banyak ingatannya, dan menyerahkannya satu per satu. Ini semua telah disiapkan sebelumnya untuk menghemat waktu. Klik, klik, klik. Segera, slip batu giok dihancurkan oleh Dan Chen dan yang lainnya, tetapi setelah membaca ingatan di dalamnya, pupil mereka menyusut menjadi seukuran tusukan jarum dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan ekspresi mereka juga menjadi terpana dan kusam dengan kecepatan tinggi.
Terlihat dengan mata telanjang, mulut yang terbuka pada dasarnya dapat memasukkan dua bola untuk sementara waktu. Hening, aula menjadi sangat sunyi, satu-satunya yang bisa didengar adalah suara detak jantung. Ini. Setelah 3 hingga 5 detik, semua orang tanpa sadar menatap Ye Chen, karena memori segel di slip giok yang Ye Chen berikan terlalu mengejutkan, mereka bahkan tidak tahu apa yang Ye Chen kendalikan sekarang. Kekuatan tempur telah menjadi sangat besar, jika Nanchu dibagi menjadi 10% dari kekuatan tempur, Ye Chen sekarang menguasai hampir 70%. Loki. Ye Chen menjilat rambutnya, menemukan tempat yang nyaman untuk duduk secara sadar, dan tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar, dia mengambil buah spiritual dari meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bocah ini. Mata orang-orang tua itu hanyalah keterkejutan, ini baru setahun. Itu telah berkembang sedemikian rupa sehingga kecepatan kenaikan ini membuat mereka lengah. Mari kita bicara tentang bisnis. Ye Chen duduk tegak, dan tidak ingin terlalu jauh dalam masalah ini, jadi dia langsung mengganti topik pembicaraan. Ketika datang ke bisnis, sekelompok orang tua buru-buru kembali ke topik sebelumnya dari keterkejutan kematian gadis misterius itu tidak pasti saat ini, dan mereka tidak punya waktu untuk terkejut dengan masalah Ye Chen. Orang yang berani memindahkan kota dan ku tidak boleh menjadi kekuatan biasa. Dan Yi pertama-tama mengelus janggutnya dan bergumam, tidak termasuk Chu Selatan, itu hanya bisa menjadi kekuatan Chu Utara. Tampaknya kecurigaan Istana Haus Darah tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Nada bicara seorang tetua berbaju putih menjadi sedikit dingin. Lansia, sulit untuk membicarakan hal ini. Ye Chen berkata dengan santai, dengan makna yang dalam di kata-katanya. Teman-teman kecil memiliki pendapat yang berbeda, jadi jangan ragu untuk mengatakannya. Istana Haus Darah bukan tanpa kecurigaan, tetapi kekuatan lain juga mungkin terjadi, seperti dinasti pembunuh yang ditekan oleh Kaisar Chu, alam iblis yang ditekan oleh Yan Huang, dunia bawah yang ditekan oleh Kaisar Bulan, para penyihir dan kutukan yang ditekan oleh Taiwang, dan Kaisar Pemakaman Langit. Klan hantu, klan monster yang ditekan oleh Kaisar Timur, Suaka Yinming yang ditekan oleh Raja Perang, klan pemakan jiwa yang ditekan oleh Xuan Huang, dan klan darah yang ditekan oleh Kaisar Chen, kekuatan ini pernah hampir menjadi penguasa tanah ini, dan mereka lahir satu demi satu baru-baru ini. Meskipun mereka sedang menurun, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan, saya lebih condong ke kekuatan ini daripada Istana Haus Darah. Kami juga telah mendengar tentang masalah ini. Dan Chen menarik napas dalam-dalam, dan masih ada sedikit kekhawatiran di matanya. Jadi, sebelum mengkonfirmasi identitas pihak lain, kecuali pasukan di bawah kendali saya, pihak manapun dimungkinkan. Kuncinya adalah apa tujuan utama mereka, apakah mereka benar-benar menginginkan koleksi Wandan, atau punya rencana lain. Ye Chen berkata perlahan. Jika demikian, akan ada lebih banyak target, dan masalahnya akan menjadi lebih rumit. Seorang tetua berambut putih merenung. Lalu, apakah senior akan menggunakan harta karun Wandan untuk menebus Xuan Fei? Ye Chen melihat sekeliling, dan matanya akhirnya tertuju pada Dan Chen. Penebusan. Dan Chen berdentang, meskipun koleksi Wandan sangat berharga, nyawa muridku juga tak ternilai harganya. Karena perlu ditebus, saya pikir saya harus bisa membantu. Ye Chen menggigit buah spiritual, saya paham dengan masalah penculikan orang, dan saya juga paham soal meminta tebusan. Sangat jelas. Begitu komentar ini keluar, sekelompok orang tua membelai janggut mereka satu demi satu, dan menatap Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Tentu saja Anda mengenalnya, jika tidak, dari mana Anda mendapatkan nama Dewa Curang? Dibandingkan dengan penculikan dan meminta tebusan, Anda adalah senior kami. Melihat mata sekelompok orang tua menjadi sangat tidak normal lagi, Ye Chen sedikit malu. Lagi pula, penculikan bukanlah sesuatu yang mulia, dan tidak tahu malu untuk mengatakannya sepanjang waktu. Aku akan mengambil koleksi-koleksi Wandan. Ekspresinya kembali normal, dan Dan Chen melangkah keluar dari aula. Bukankah koleksi Wandan bukan suasana alkimia? Dan menggosok. Setelah Dan Chen pergi, Ye Chen menatap Dan Yi dan yang lainnya dengan heran. Kakak menggunakan kekuatan gaib yang besar untuk menyegel banyak konsep artistik dari koleksi Wandan di Jiuxuan Divine Stone, yang juga bisa disebut koleksi Wandan. Dan Yi menjelaskan sambil tersenyum, namun, dibandingkan dengan koleksi Wandan asli, Jiuxuan batu suci secara alami, konsep artistik alkimia dalam buku ini tidak begitu kaya. Itu artinya, Ye Chen menggosok dagunya, dan bola matanya berputar-putar,
tidak tahu apa yang dia rencanakan. Panggil bersama orang-orang kuat di kota Pil. Di sini, Dan Yi sudah mulai memberi perintah, juga, nama lengkap kota Pil sedang berjaga. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota, dan tidak ada yang diizinkan untuk memasuki kota. Optimislah, jika dia meninggalkan bea cukai, dia akan dihukum secara paksa. Gadis kecil Luoxi mundur. Ye Chen mengangkat alisnya, aku bilang kenapa tidak ada orang. Chapter 777, Negosiasi Sederhana. Malam gelap dan angin bertiup kencang. Sekelompok 10 orang terbang keluar dari kota dan langsung menuju ke timur kecuali Ye Chen, yang lainnya, seperti Dan Chen dan Dan Yi, semuanya adalah alam surga semu asli, dan barisannya sangat besar. Setelah mereka pergi, kota Pil mengorbankan penghalang pelindung 9 lapis, dan orang-orang kuat di kota Pil juga bertindak sendiri. Suasana tegang mengejutkan orang-orang yang tinggal di kota Pil. Di sini, Ye Chen dan yang lainnya melintasi malam yang gelap seperti 10 pelangi yang cemerlang, dengan kecepatan yang sangat cepat. Senior, selain berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupmu, junior ini memiliki tujuan lain untuk datang ke kota Dan. Ye Chen, yang terbang di langit, memandang ke samping ke arah Dan Chen. Tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Dan Chen tersenyum lembut. Saya berharap Dan Chen dapat mencapai aliansi dengan kami. Aliansi. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Dan Chen, tetapi juga Dan Yi dan beberapa leluhur dan Siti lainnya mengerutkan kening pada saat bersamaan. Pil City bukanlah kekuatan biasa, ajaran leluhur tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran antara kekuatan utama Dacu, dan penguasa kota dan di masa lalu juga telah mengikuti ajaran leluhur ini dengan ketat dan tidak pernah melanggarnya. Kamu Chen. Ketika Chang Yuan kuno kacau, Dan Chen dan aku dipaksa untuk berpartisipasi dalam pertarungan, tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus sepenuhnya melanggar sila leluhur. Dan Chen tidak berbicara, dan Yi yang di samping berbicara. Niat asli Dan Siti adalah untuk menciptakan surga yang damai tanpa pertempuran. Saya harap Anda bisa mengerti. Elder, generasi muda berani mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Apakah Dan Chen benar-benar surga? Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, ini adalah dunia yang bermasalah. Yang disebut surga membutuhkan latar belakang yang kuat. Sebagai dukungan, itu seperti Tianxuanmen, itu adalah langit, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Tanpa fondasi yang kuat itu, yang disebut surga hanyalah sebuah fantasi. Acara hari ini adalah bukti yang bagus, seseorang telah menyatakan keprihatinan tentang Dan Chen. Ditakdirkan bahwa Dan Chen tidak bisa keluar dari dunia yang bermasalah ini. Kata-kata Ye Chen membuat Dan Chen dan yang lainnya tiba-tiba terdiam, mata mereka berkedip, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mungkin para senior akan berpikir bahwa insiden hari ini disebabkan oleh menyelamatkan saya di Chang Yuan kuno yang kacau hari itu, dan itu adalah balas dendam dari beberapa kekuatan. Ye Chen melanjutkan, tetapi Anda dan saya sama-sama memahami bahwa akar penyebab dari semua ini insiden tidak ada di sini. Kota Pil adalah sebidang tanah subur, ditakuti oleh kuartet, dan didambakan oleh kuartet. Jika ada kekuatan yang berani menyerang kota Pil, itu harus memiliki latar belakang yang cukup, dan kekuatan seperti itu tidak ada berarti sebuah keluarga di era ini, dan waktu berubah. Tetapi dunia tidak akan berubah, jika Anda ingin menopang surga di dunia yang kacau, Anda harus memiliki latar belakang yang kuat, atau membayar harga darah. Berbicara tentang ini, Ye Chen tersenyum sedikit dan memandang Dan Chen dan yang lainnya, kata-kata itu ofensif, dan saya berharap senior Haihan, fakta yang dijelaskan oleh generasi muda tidak salah, dan apakah akan bersekutu dengan kita sepenuhnya tergantung atas sukarela Dan Chen. Kami tidak akan memaksa, tetapi masih ada satu kalimat yang masih harus dikatakan oleh para junior. Era ini berbeda dari era sebelumnya, seringnya kemunculan musuh di era Great Chu dan 9 kaisar ditakdirkan untuk menjadi era di mana para pahlawan bersaing memperebutkan tahta, dan setiap perubahan mungkin terjadi. Biarkan saya kembali dan membahas masalah ini, dan saya akan membalas Anda sesegera mungkin. Dan Chen menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berbicara. Kuharap ini kabar baik. Ye Chen tersenyum, dan melangkah maju ratusan kaki, seperti pelangi keemasan melintasi langit malam yang gelap. Dan Chen, apakah kamu benar-benar ingin membentuk aliansi dengan mereka? Di belakang mereka, Dan Yi dan yang lainnya melirik Ye Chen di depan mereka, lalu mengalihkan perhatian mereka ke Dan Chen. Kamu tahu, begitu kita membentuk sebuah aliansi, Dan Chen kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Jauhi itu. Apakah kamu tidak mengerti?
Kami sudah dalam kekacauan, dan Chen berkata dengan ringan, semua orang keruh dan saya sendirian, dan semua orang mabuk dan saya tidak mabuk. Dua kalimat ini cukup untuk menjelaskan ajaran leluhur yang dimiliki dan Cheng diikuti sepanjang zaman. Ye Chen benar, ini adalah era ketika semua pahlawan bangkit bersama, dan kekuatan dari segala arah bertempur. Jika dan Cheng saya tidak berpartisipasi, tampaknya jenis yang berbeda. Keberadaan kita mungkin target yang kuat, tetapi mungkin juga objek dari kekuatan untuk diukir. Jadi, kamu ingin setuju untuk membentuk aliansi dengannya. Dan Yi dan yang lainnya bertanya ragu-ragu. Waktunya berbeda. Di dunia yang kacau seperti ini, saatnya bagi kita untuk menemukan kemah yang kuat untuk generasi mendatang, dan Seng Ye Chen tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik. Dan Chen mengelus janggutnya dengan penuh kasih sayang. Saya tidak setuju. Segera, seorang penatua berkata dengan suara yang dalam, saya tidak berprasangka buruk terhadap Ye Chen, tetapi begitu saya bersekutu dengannya, kota dan saya akan terlibat dalam api perang. Berapa banyak orang yang harus membayar untuk itu? Kematian. Bahkan jika kita tidak membentuk aliansi dengan mereka, bukankah kita akan terlibat dalam api perang? Dan Chen juga berkata dengan suara yang dalam, apa yang terjadi hari ini adalah sinyal berbahaya, dan akan ada lebih banyak lagi yang serupa hal-hal yang terjadi di masa depan. Berapa lama surga yang kita tempati menjadi sasaran kritik publik, apa yang akan kita gunakan untuk melindungi kota Pil, dan berbicara dengan berani? Saat dia mengatakan itu, dan Chen juga melangkah maju ratusan kaki, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia langsung mengejar Ye Chen. Di belakang mereka, dan Yi dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam, dan energi sejati mereka melonjak, seperti 8 cahaya ilahi yang melesat melintasi langit malam yang berkabut. Melihat dan Chen dan yang lainnya menyusul, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Apa yang dia katakan sebelumnya bisa dikatakan sebagai negosiasi sederhana, tetapi dia tidak mengatakan lebih banyak, tetapi hanya menjelaskan situasi saat ini di Dacu. Seperti yang dia pikirkan, para senior di Pil City benar-benar terbiasa merasa nyaman, dan berpikir bahwa Pil City adalah tempat suci yang tidak berani diserbu oleh siapapun. Namun, peristiwa hari ini menghancurkan apa yang disebut fantasi surga mereka, yang hanya menipu diri sendiri dan orang lain. Betapa sulitnya untuk tetap keluar dari dunia yang bermasalah ini. Dengan semua pahlawan, akankah mereka membiarkan kekuatan menakutkan seperti Dan Cheng duduk di gunung dan menonton harimau berkelahi? Jawabannya adalah tidak, karena Anda tidak ikut serta dalam perang, Anda tidak akan mendapat manfaat darinya. Sebelum para pahlawan bertanding, Pil City akan menjadi yang pertama membersihkan lapangan. Atau kalimat itu, era ini adalah berbeda dari era sebelumnya, sangat berantakan dan penuh dengan variabel yang tak ada habisnya. Itu di depan. Ketika Ye Chen sedang berpikir, dan Chen bergumam. Mendengar ini, semua orang menatap ke depan satu demi satu. Melihat jauh, itu adalah sekelompok gunung, dengan banyak puncak dan puncak, yang masing-masing menjulang tinggi dan curam, dan terhubung menjadi pegunungan. Untuk mengatakan bahwa nama Gunung Phoenix benar-benar legendaris menurut legenda, pada zaman kuno, seseorang pernah melihat Phoenix menari di sini dan terlahir kembali di Nirvana setelah 9 hari, maka Gunung Phoenix mendapatkan namanya. Tubuh Dao, tunjukkan. Dengan pemikiran di benaknya, Ye Chen memanggil tubuh Dao api abadi dan tubuh Dao guntur langit, dan kedua tubuh Dao itu segera melarikan diri ke ruang hampa, menghilang dalam sekejap mata, dan pergi ke satu arah menurutnya. Memesan, kamu. Dan Chen dan yang lainnya memandang Ye Chen dengan heran, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chen. Aku punya rencanaku sendiri. Ye Chen menyeringai, juga, jangan bergerak setelah kamu bangun, biarkan aku melakukannya, aku ahli dalam hal itu. Dengan mengatakan itu, Ye Chen melangkah ke dalam kehampaan dan terbang langsung ke puncak tertinggi Gunung Phoenix. Di belakang mereka, dan Chen dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka masih mengikuti, dan mereka pasti akan berpikir bahwa Ye Chen mengatakan bahwa mereka tidak akan bertindak gegabah, karena mereka benar-benar tidak tahu sebanyak Ye Chen. Tentang penculikan untuk tebusan. Setelah waktu yang tidak diketahui, semua orang mendarat di puncak gunung. Begitu mereka mendarat, mereka melihat seorang pria berjubah hitam duduk bersila di atas batu besar tidak jauh dari sana, dan di sampingnya berdiri sesosok cantik, tetapi disegel, tidak perlu dikatakan itu adalah wanita misterius. Benar saja, itu adalah klon, menghubungkan hidup dan mati Xuan Fei dengan teknik rahasia.
Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan melihat pria berbaju hitam dari kejauhan, dan sekilas melihat bahwa dia bukanlah dewa, tetapi klon, yang dibuka samar-samar. Xian Lunyan menemukan rantai rune tak terlihat dari pria berbaju hitam dan Xuan Fei. Artinya, jika pria berbaju hitam mati, Xuan Fei juga akan dikuburkan bersamanya. Ini adalah rutinitas yang digunakan oleh para penculik. Kamu Chen. Itu juga jauh. Xuan Fei yang disegel di sana melihat Ye Chen sekilas. Meskipun dia tidak bisa berbicara, masih ada kejutan di matanya yang indah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen juga akan bersama dan Chen dan yang lainnya, yang sama berlari untuk menyelamatkannya, yang membuatnya merasa hangat. Siapa kamu? Ketika Ye Chen dan Xuan Fei sedang berbicara satu sama lain, seorang tetua pemarah di Dancheng berteriak dengan marah, dan aura yang kuat tiba-tiba muncul, dan dia akan membunuhnya saat dia berbicara. Chapter 778, Ye Chen penipu. Tetua, kamu akan membunuh Xuan Fei jika kamu melakukan ini. Ye Chen segera menghentikan tetua itu, dan berkata melalui transmisi suara, orang itu adalah tiruan, dan dia menggunakan teknik rahasia untuk menghubungkan Xuan Fei sampai mati. Jika dia mati, Xuan Fei juga akan dikuburkan bersamanya. Benar-benar menyedihkan. Penatua itu mendengus dingin, tetapi dia berdiri di tempat dengan damai. Di mana barang yang kuinginkan? Di atas batu, pria berbaju hitam itu membuka matanya yang suram, dan suaranya semakin sunyi, tanpa emosi, seperti zombie. Tentu saja aku membawanya. Ye Chen membalik tangannya dan mengeluarkan 9 batu ilahi yang mendalam, dan memegangnya di tangannya. Buku Wandan yang kamu inginkan disegel di dalam, kami sangat tulus, lepaskan. Biarkan orang pergi. Pria berbaju hitam menunjukkan 2 baris gigi putih, dan berkata dengan senyum tipis, jika kamu mengatakan ya, apakah menurutmu aku bodoh? Lalu mengapa kamu tidak turun dan melakukan tes? Ye Chen memegang 9 batu ilahi yang mendalam di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lempar saja. Pria berbaju hitam itu berkata, jika itu asli, aku akan melepaskannya. Itu tidak akan berhasil. Ye Chen segera mengambil kembali 9 batu ilahi yang mendalam, semua orang tahu bahwa kamu adalah tiruan. Bagaimana jika kamu merobek tiketnya setelah kamu mendapatkan koleksi Wandan, kita akan kehilangan banyak. Apakah kamu memiliki modal untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Pria berbaju hitam itu tersenyum sinis, percaya atau tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Tidak, tidak, tidak. Ye Chen melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, hei, karena ini kesepakatan, semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kamu bisa mendapatkan bayi yang kamu inginkan, dan kami dapat memahami bayi kami. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu. Jika kamu ingin dia hidup, lempar saja batu dewa itu, atau jangan salahkan aku karena kejam. Pria berbaju hitam itu berkata, cahaya dingin melintas di mulutnya. Mata, kamu sangat tidak jujur. Ye Chen mengerutkan bibirnya, kamu curiga koleksi Wandan yang kami bawa palsu, dan kami juga curiga bahwa Xuan Fei yang kamu bawa itu palsu. Kamu harus mengujinya, kamu harus mencobanya juga. Jangan menakuti kami memiliki banyak bakat di Dancheng, dan dia tidak buruk. Ye Chen, tahukah Anda bahwa dia adalah seorang Dansheng, dan dia akan menjadi penguasa Dancheng? Xuan Fei di tanganmu bisa disingkirkan. Meskipun Ye Chen menyanjung Xuan Fei sebagai tidak berharga, dan Chen dan yang lainnya tahu bahwa Ye Chen menggunakan trik. Niat Ye Chen jelas, yaitu agar pria berbaju hitam itu tahu bahwa alat tawar-menawar di tangannya tidak sepenting yang dia bayangkan. Jika terobosan ini dibuka, itu akan dianggap sukses. Adapun Xuan Fei, dia tahu itu dengan baik, dan tentu saja dia tidak akan marah karena Ye Chen meremehkannya, karena dia percaya pada pemuda legendaris yang melakukan keajaiban lebih dari sekali dari awal hingga akhir. Melihat pria berbaju hitam itu lagi, dia sedikit mengernyit, melirik dan Chen, lalu ke Xuan Fei, dan kemudian menatap Ye Chen, bawa batu dewa ke sini. Itu benar. Ye Chen menyeringai, mengedipkan matanya ke arah dan Chen dan yang lainnya dengan tidak mencolok, dan kemudian berjalan menuju batu itu dengan terhuyung-huyung, penampilannya lebih seperti bajingan. Chen dan yang lainnya memiliki keinginan untuk naik dan menendangnya. Ye Chen berjalan sangat lambat, dan terlihat sangat tidak selaras, tetapi dia melihat tubuh pria berbaju hitam lebih dari sekali. Di bawah mata Xian Lun, melalui tubuh pria berbaju hitam, dia secara misterius mengungkapkan sehelai rambut yang lebih tebal dari sehelai rambut Anda membutuhkan benang cahaya hitam tipis, yang digunakan untuk menghubungkan dewa dan klon.
Temukan dewa aslinya secepat mungkin. Ye Chen melirik sinar cahaya dengan mata yang tak terlihat, menghubungkan pemandangan tubuh api abadi dan tubuh guntur langit, dan membiarkan mereka pergi secara diam-diam. Temukan tempat persembunyian manusia di hitam sendiri. Temukan saja, jangan menakuti ular itu. Ye Chen memberi perintah, karena penyelamatan Xuan Fei harus tepat waktu, jika pria berbaju hitam datang dan membakar segalanya, itu akan menjadi masalah besar. Cepatlah. Melihat kemalasan Ye Chen, pria berbaju hitam itu mendengus dingin, seolah dia kehilangan kesabaran. Maafkan aku, kaki dan kakiku tidak terlalu fleksibel. Ye Chen tertawa datar. Mengapa dia berjalan sangat lambat? Bukankah itu untuk membeli cukup waktu untuk tubuh api abadi dan tubuh guntur langit, sehingga jaraknya hanya beberapa puluh kaki, dia berjalan selama 3 menit penuh. Bos, aku menemukannya. Ye Chen baru saja berjalan di bawah batu ketika dia mendengar sosok tubuh api abadi di lautan dewa. Jangan bertindak gegabah, kata Ye Chen, berbalik dan melompat ke atas batu. Nak, sebaiknya jangan mempermainkanku. Jika aku mati, dia tidak akan bisa hidup. Pria berbaju hitam itu tersenyum sinis. Dimengerti, pertama-tama aku akan menguji apakah bayi kita nyata. Ye Chen memasukkan batu dewa ke dalam pelukannya, dan kemudian menyelinap ke Xuan Fei. Saat dia berbicara, dia dengan sadar mengulurkan tangannya dan mencubit pipi Xuan Fei yang putih dan lembut, lalu mencubit tubuh Xuan Fei dengan tangannya, menyebabkan pipi Xuan Fei memerah sejak Cheng Xuan Fei. Ini adalah pertama kalinya seorang biksu laki-laki berani menyentuh begitu terbuka. Jangan menolak apa yang saya lakukan nanti. Ye Chen menyentuhnya, dan pada saat yang sama mengirimkan transmisi suara ke Xuan Fei, menarik Xuan Fei yang pusing kembali dari rasa malunya ke kenyataan. Pipi Xuan Fei memerah, tapi dia masih mengedipkan matanya, artinya dia mengerti. Apakah kamu sudah menyelesaikan inspeksi? Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin, bangkit, dan mengulurkan tangannya yang layu, kamu telah lulus inspeksi, dan inilah saatnya aku memeriksa kanon Wandan yang tersegel di batu dewa. Kalau begitu aku akan mengujinya untukmu. Ye Chen mengeluarkan 9 batu ilahi yang mendalam dari sakunya lagi, dan menyerahkannya kepada pria berbaju hitam. Melihat 9 batu ilahi yang mendalam, pria bermata hitam itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah dia tahu bahwa harta Wandan disegel di dalamnya. Namun, saat dia hendak mengambil 9 batu mendalam, Ye Chen tersenyum aneh, lalu menarik telapak tangannya dengan tiba-tiba, dan melemparkan 9 batu mendalam ke arah Dan Chen dan yang lainnya di belakangnya. Kamu. Wajah pria berbaju hitam itu tiba-tiba menjadi muram, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan memberinya pukulan seperti itu. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba melangkah keluar dan mengejar 9 batu suci yang mendalam. Dia adalah tiruan, selama dia mendapatkan 9 batu suci yang mendalam, dia dapat menyerahkan batu suci itu kepada dewa, dan dia akan meledak dirinya di tempat, membuat Xuan Fei jiwaku terbang di tempat. Oleh karena itu, yang harus dia lakukan adalah mengejar batu dewa dan menyerahkannya kepada dewa terlebih dahulu. Roda peri surga, buka. Namun, saat dia melangkah keluar dari batu, suara Ye Chen terdengar dari batu, membuatnya tanpa sadar menoleh ke belakang. Di tempat, matanya sedikit menyipit, karena Ye Chen dan Xuan Fei, yang masih berada di atas batu sedetik yang lalu, tersedot ke dalam pusaran hitam dan menghilang tanpa jejak, bahkan nafas pun hilang. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah rantai tak terlihat yang menghubungkan Xuan Fei dengan kematiannya juga telah memutuskan kontak dengan Xuan Fei. Ini, ekspresi pria berbaju hitam berubah drastis. Perubahan seperti itu dalam 1 atau 2 detik membuatnya lengah. Sekarang dia telah kehilangan kontak dengan Xuan Fei, dia tidak memiliki alat tawar-menawar untuk mengancam Dan Chen dan yang lainnya. Paling banyak hal yang penting adalah namun, buku 10.000 keping yang tersegel di dalam 9 batu ilahi yang mendalam belum diperoleh. Dalam sepertiga detik, dia tiba-tiba mengambil langkah dan mengulurkan tangan untuk meraih 9 batu mendalam yang masih di udara. Kamu tidak membutuhkan ini. Dan Chen telah bergerak, dan dengan telapak tangan melintasi langit, dia memenjarakan pria berbaju hitam di udara. Pria berbaju hitam, yang awalnya adalah tiruan, tidak memiliki perlawanan sama sekali di depan Dan Chen. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Dan Sitiku. Dan Yi tiba-tiba melangkah maju dan hendak merobek jubah hitam pria berbaju hitam itu. Namun, sebelum dia bisa bergerak, pria berbaju hitam itu meledak menjadi kepulan asap hijau. Mungkin dewanya mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah Dan Chen dan yang lainnya melihat wajah aslinya.
Chapter 779, Kehangatan dalam Kegelapan. Di mana tempat ini? Kata-kata bingung Xuanfei bergema di lubang hitam ruang gelap dan sunyi. Melihat dunia gelap di mana dia tidak bisa melihat jari-jarinya, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya, dan meraih sepasang tangan besar yang hangat di kegelapan. Merasakan kehangatan tangan itu, dia segera menemukan rasa aman meskipun dia menggigil. Ini pertama kalinya aku datang ke tempat ini, bagaimana rasanya? Ye Chen mengorbankan manik-manik pencahayaan, menerangi radius 3 kaki. Ini, tempat apa ini? Xuanfei melihat sekeliling dengan malu-malu. Dia belum pernah ke tempat ini, dan bahkan Ye Chen sedikit takut ketika dia masuk untuk pertama kalinya, apalagi dia, sehingga orang-orang di sini kegelapan dan kesunyian membuat tubuhnya yang halus bergetar lagi, dan tanpa sadar mengerahkan terlalu banyak kekuatan di tangan Ye Chen. Ini adalah ruang lubang hitam. Ye Chen mengangkat bahu. Kosong. Lubang hitam ruang. Xuanfei memandang Ye Chen tiba-tiba. Sebagai Xuanfei dari Pil City, dia telah mendengar tentang apa yang disebut lubang hitam ruang. Itu adalah makam makhluk hidup. Tempat kematian terlarang. Apakah kamu pernah ke lubang hitam luar angkasa sebelumnya? Xuanfei menatap Ye Chen dengan ragu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membawamu masuk? Kamu benar-benar memiliki cara untuk memasuki lubang hitam ruang. Xuanfei sangat terkejut sehingga ekspresinya berubah drastis, dan dia sekali lagi berubah pikiran tentang pemuda di depannya. Dia sekali lagi mematahkan garis bawahnya. Syok, kerudung yang lebih misterius. Tidak ada jalan lain. Ye Chen tersenyum. Saat dia mengatakan itu, dia masih tidak lupa menutupi mata kirinya yang perih. Ini adalah pertama kalinya dia membawa orang hidup, sehingga kekuatan pupilnya sangat terkuras, yang membuatnya merasa pusing. Itu berkat Ye Chen ketika dia masuk. Dia tidak menolak, kalau tidak dia tidak akan bisa membawa Xuanfei masuk dengan mudah. Adapun mengapa dia membawa Xuanfei masuk, itu wajar untuk memutuskan hubungan antara Xuanfei dan rantai kehidupan pria berbaju hitam. Sejak dia memasuki lubang hitam ruang angkasa untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa begitu dia memasuki lubang hitam ruang angkasa, dia akan benar-benar terisolasi dari dunia luar, dan bahkan hubungan antara dewa dan avatar akan menjadi terputus, dan bahkan hubungan antara dewa dan avatar akan terputus. Rahasia hidup dan mati secara alami akan terputus. Fakta membuktikan bahwa tebakannya benar, dan justru karena inilah dia menyelamatkan Xuanfei. Jika tidak, jika pria berbaju hitam menjadi gila dan meledakkan dirinya, Xuanfei akan dikuburkan bersamanya di tempat. Namun, masalahnya belum selesai. Meskipun dia memutuskan hubungan antara Xuanfei dan pria berbaju hitam dengan bantuan lubang hitam di angkasa, dia masih ingin menyempurnakan rantai hidup dan mati yang terukir di tubuh Xuanfei oleh pria berbaju hitam. Laki-laki di baju hitam. Selain itu, dia yakin pria berbaju hitam itu telah meledakkan dirinya, dan jika Xuanfei keluar saat ini, dia akan mati di tempat. Setelah menstabilkan Xian Lunyan sedikit, Ye Chen menunjuk ke alis Xuanfei, dan menggunakan metode rahasia untuk menuangkan kekuatan ke tubuh Xuanfei, menemukan jejak rantai hidup dan mati, dan membungkusnya. Mengapa kamu bersama guru dan yang lainnya? Apakah Dan Cheng meminta bantuanmu? Mengetahui bahwa Ye Chen membantunya, Xuanfei tidak menolak, tetapi mengerutkan bibirnya dan menatap Ye Chen, mengingat bahwa Ye Chen menyentuh tubuhnya sebelumnya. Saat menyentuhnya bolak-balik, pipinya masih sedikit memerah. Aku di sini untuk mencari persatuan dengan Pil City. Ye Chen tidak menyembunyikannya. Bersatu dengan Pil City. Xuanfei terkejut sesaat, lalu mengerutkan kening dan menatap Ye Chen setelah 1 atau 2 detik. Kamu tahu, Pil City tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran Dacu, dan Tuan dan yang lainnya tidak akan setuju. Terserah laki-laki. Ye Chen tersenyum santai, dan dia tidak lupa melirik tangannya, karena Xuanfei telah memegang tangannya sejak dia masuk, dan kekuatannya tidak kecil. Yah, bisakah kamu melepaskan tanganku dulu? Ye Chen terbatuk datar, jangan mendorong terlalu keras, oke. Mendengar ini, pipi Xuanfei memerah, dan dia buru-buru melepaskan tangan Ye Chen, tetapi segera dia meraih pakaian Ye Chen lagi, dan dia memegangnya dengan sangat erat, seperti seorang adik perempuan yang ketakutan. Aku khawatir kamu akan meninggalkanku di sini. Xuanfei tampak malu, dan jantung kecilnya berdetak tanpa henti. Beri aku hati, aku tidak punya keberanian. Ye Chen masih berkonsentrasi untuk menyempurnakan jejak rantai hidup dan mati di tubuh Xuanfei, seolah-olah dia tidak memperhatikan kelainan pada ekspresi Xuanfei. Kemudian, keduanya terdiam, mati seperti lubang hitam di ruang ini.
Apakah kamu tahu siapa yang menangkapmu? Mengetahui bahwa Xuan Fei takut, Ye Chen dengan santai mengangkat topik, memecah ketenangan di sini. Tidak. Aku tidak tahu, Xuan Fei menggelengkan kepalanya dengan ringan, aku hanya tahu bahwa orang itu sangat kuat, dan yang patut diakui adalah dia pasti seorang alkemis. Apakah kamu begitu yakin? Ye Chen mengangkat alisnya. Aku memiliki perasaan khusus untuk para alkemis, tidak peduli seberapa baik mereka disembunyikan, ini adalah bakatku, dan hanya tuannya yang mengetahuinya, kata Xuan Fei dengan jujur. Dan bakat ini, saya benar-benar belajar banyak hari ini, Ye Chen menghela nafas, namun, para alkemis di Dacu masih berani melawan Dan Cheng. Ini baru, tidak heran mereka menginginkan koleksi Wandan. Keduanya terdiam lagi, Ye Chen masih membantu Xuan Fei memperbaiki segel kutukan, dan itu adalah saat yang kritis. Di samping, Xuan Fei menggertakkan giginya dan mengintip ke arah Ye Chen lebih dari sekali. Separuh pipi sampingnya tampak begitu menawan di bawah cahaya mutiara yang redup, matanya kabur dan dia terpesona olehnya. Pada saat seperti itu, perasaan aneh muncul di hatinya, yaitu membuat waktu berlalu dengan lambat. Meski di sini sepi, pemandangan dua orang sendirian seperti ini mungkin tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Keserakahannya, mencela diri sendiri senyum tidak bisa menahan senyum di mulutnya, mungkin kesombongan masa lalu yang membuatnya, putri surga yang sombong, merusak pernikahan yang mungkin dia miliki. Keluar. Ketika Xuan Fei sedang kesurupan, Ye Chen sudah menarik telapak tangannya, menggunakan roda peri, berbalik dan berjalan keluar dengan Xuan Fei. Samar-samar terlihat bahwa pada saat melarikan diri dari lubang hitam ruang, ada sedikit kekecewaan di pipinya, seperti yang dia pikirkan, kesempatan sesingkat itu bagi mereka berdua untuk sendirian mungkin tidak akan pernah datang lagi. Hidup ini, tidak di sini. Di sini, Ye Chen melihat sekeliling gunung, tetapi dia tidak melihat Dan Chen dan yang lainnya, atau pria berbaju hitam. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh dari satu arah, yang membuatnya tiba-tiba fokus ke arah itu. Perang. Ye Chen mengirim transmisi suara ke tubuh api abadi dan tubuh guntur langit, sambil memimpin Xuan Fei untuk membunuh ke arah itu. Bos, lelaki tua ini tidak begitu kuat. Tubuh Xian Huo Dao menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengubahnya menjadi bahasa dan mengirimkannya ke Ye Chen, kami bersebelas dipukuli dengan sangat menyedihkan. Ini sangat menggantung. Ye Chen mengerutkan kening, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, menghitung tubuh api abadi dan tubuh guntur langit, ada hampir 10 alam kuasi surga, Dacu memiliki alkemis yang begitu kuat. Tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Penyimpangan penulis maaf, agak terlambat, akan ada lebih banyak nanti, tapi nanti. Chapter 780, Pria Berkuasa Berbaju Hitam. Ledakan. Ledakan. Gemuruh. Malam yang gelap tidak damai, melihat pegunungan di kejauhan, satu demi satu, gunung-gunung runtuh satu demi satu, pemandangan pertempuran itu sangat megah. Di satu sisi, ada Dan Chen dan Dan Yi, meskipun mereka kuat, mereka juga dalam keadaan malu, yang terburuk adalah tubuh api abadi dan tubuh guntur langit, hampir dipukul kembali ke bentuk aslinya. Melihat ke sisi lain, pria berbaju hitam itu sangat aneh, tubuhnya tampak tidak terlihat, terkadang ilusi dan terkadang menatap, gerakannya juga cepat dan tidak dapat diprediksi, sepasang mata penuh kematian, bersinar dengan cahaya yang suram dan menakutkan. Menginjak kakinya lautan darah, paksaannya begitu kuat sehingga orang mengira dia adalah seorang kultivator di tingkat surga. Yang mulia, dengan kekuatan kultivasi seperti itu, Anda pasti terkenal di Dacu. Apakah Anda tidak takut generasi mendatang akan mengejek Anda karena bertindak seperti ini? Dan Chen bergegas maju, mengembangkan metode rahasia tertinggi, dan sebuah ilusi besar tungku alkimia menyelimuti orang-orang pakaian hitam. Bergantung padamu, apakah kamu berani berkhotbah kepadaku? Pria berbaju hitam itu mendengus dingin, menembakkan ribuan sinar berdarah dari tubuhnya, menembus tungku alkimia ilusi yang dipadatkan oleh Dan Chen, dan bahkan Dan Chen terkejut dan mundur pergi. Menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu, tidakkah kamu berani menunjukkan warna aslimu? Dan Yi dan yang lainnya masing-masing menunjukkan kekuatan supernatural mereka yang tak tertandingi, memusnahkan mereka dari segala arah. Pria berbaju hitam tersenyum menggoda, bergerak satu langkah menjauh, menghindari serangan beberapa orang, dan kemudian memutar tangannya dengan pedang pembunuh di tangannya, menyapu langit dengan pedangnya, lingkaran berdarah bercampur guntur menyebar dengan cepat ke segala arah.
Arah dan kemudian, dua gunung agung itu dipotong oleh Lanyao di tempat. Melihat ini, ekspresi dan Yi dan yang lainnya berubah, dan mereka menggunakan metode rahasia untuk melawan satu demi satu. Mereka berdua berada di alam kuasi surga, tetapi mereka dikejutkan oleh kekuatan pria berbaju hitam di depan mereka. Melarang. Tubuh Dao Xianhuo dan tubuh Dao Tianlei bergegas untuk membunuh mereka, dan mereka masing-masing menggunakan metode pengurungan rahasia, mencoba mengulur waktu untuk Dan Chen dan yang lainnya. Api dan guntur sejati, hari ini ditakdirkan untuk mendapatkan panen yang baik. Pria berbaju hitam itu menunjukkan gigi putihnya, dan menyapu langit dengan telapak tangannya. Bahkan kecemerlangan di tubuhnya benar-benar musnah. Represi. Dan Chen menjerit dingin, dan mengorbankan senjata sihir kelahirannya, yang merupakan tungku tembaga emas, yang langsung membesar puluhan kaki, mekar kecemerlangan emas cerah, dan setiap helai napas yang meluap seberat gunung, Ling Tian menekan pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu mencibir, ada juga cahaya ilahi yang berkedip-kedip di antara alisnya, dan cahaya hitam terbang keluar, berubah menjadi senjata sihir kelahiran, yang juga merupakan tungku tembaga, tetapi tidak seperti Dan Chen, tungku tembaga pria berbaju hitam ini adalah itu hitam, dan masih dihantui oleh roh jahat, dan juga membawa ratapan hantu. Paong! Dua tungku tembaga, satu emas dan satu hitam, bertabrakan, dan tungku tembaga emas Dan Chen terlempar di tempat, bahkan Dan Chen begitu terguncang hingga muntah darah. Senjata ajaib. Dan Chen melihat tungku tembaga hitam yang digantung di kehampaan dengan ekspresi jelek, dan menyadari bahwa itu adalah senjata ajaib yang dikorbankan oleh seorang kultivator di alam surga. Lord of Peel City, sungguh lelucon. Pria berbaju hitam itu membunuhnya seperti hantu, dan menekan ke arah Dan Chen dengan telapak tangannya menutupi langit. Sepertinya dia tidak tahan dengan kekuatan telapak tangan pria berbaju hitam itu. Xuantian dari Kyushu berdiri di langit. Pada saat ini, suara nyaring tiba-tiba terdengar, dan dua pelangi ilahi melintasi langit. Itu adalah tripod besar dan peta yang luar biasa. Melihat dengan hati-hati, itu adalah kuali kekacauan ilahi dan peta Xuantian Kyushu. Ledakan. Di tempat, segel besar pria berbaju hitam itu hancur dan retak, serangan itu datang begitu tiba-tiba bahkan pria berbaju hitam itu pun hancur dan terhuyung-huyung untuk beberapa saat. Peta Kyushu Xuantian. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba memblokir paksaan, melirik peta Kyushu Xuantian yang melayang di langit, dan ada cahaya menyala di matanya. Setelah melihat Chaos Divine Cauldron, matanya penuh. Semua mereka penuh keserakahan, senjata roh yang dikorbankan oleh Daluo Sending. Ribuan pedang kembali menjadi satu. Ketika Ye Chen tiba, serangannya adalah gerakan besar dengan satu serangan. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu, mengumpulkan pedang yang tiada taranya, menembus langit sepanjang jalan, dan mendekati pria berbaju hitam dengan kekuatan menusuk yang merusak. Terlalu berlebihan. Pria berbaju hitam itu mencibir, menunjukkan cahaya ilahi dengan satu jari, dan menghancurkan pedang ilahi yang tiada taranya yang ditembak langsung dengan yang lain. Feng Shen Jue. Langkah besar serangan tunggal Ye Chen datang lagi, dan kekuatan guntur masih tertinggal di pedang Feng Shen, yang tidak sekuat 10.000 pedang. Yang paling penting adalah pedang ini juga mencampurkan banyak rahasia serangan tunggal, yang sangat kuat sombong. Langkah ini hampir tidak bisa dilihat. Pria berbaju hitam itu tertawa main-main, membentuk segel dengan satu tangan, dan langsung memadatkan perisai di depannya. Paong! Dengan suara benturan logam, Ye Chen Dingfeng menusuk baju besi perisai dengan pedang, percikan api terpicu, tetapi serangan yang mendominasi seperti itu gagal menembus pertahanan baju besi perisai, dan Ye Chen terkejut di dalam hatinya. Dia tahu kekuatan tempurnya yang terbaik. Sejak kultivasinya mencapai puncak tingkat ketujuh alam Netherworld, dia telah mampu memilih semua orang kuat di bawah alam surga, tetapi sekarang dia memiliki rasa frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah pertahanan bahkan pedang tidak bisa menembusnya, pria berbaju hitam di sisi berlawanan terlalu kuat. Hancurkan perbuatan baikku, sial. Di seberang, pria berbaju hitam datang seperti hantu, dengan gerakan aneh dan kecepatan yang sangat cepat. Membunuhku, kamu harus membayar harga. Ye Chen mendengus dingin, menuangkan energi sejati ke dalam Chaos Divine Cauldron dan peta Kyushu Xuantian, dan dua pembunuh kuat itu gagal mekar bersama, dan memenjarakan sepotong langit dan bumi di udara. Itu adalah kekuatan pria berbaju hitam, yang ditekan oleh mereka dan mandek. 8 pemborosan dipotong. Detik berikutnya,
Ye Chen mengayunkan saber Tyrannosaurus untuk membunuhnya, dan cahaya pedang emas Ling Tian sangat mendominasi, membelah dunia. Pada tingkat ketujuh alam Netherworld, kamu benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu. Pria berbaju hitam sedikit menyipitkan matanya untuk pertama kalinya, menolak paksaan dari Chaos Divine Cauldron dan peta Xuan Tian Jiushu, dan kemudian berbalik. Telapak tangan ke langit meledak, itu menghancurkan cahaya bahu Wang Zandao di tempat, dan bahkan Ye Chen terkejut dan mundur dengan gerutuan teredam. Melihat pria berbaju hitam terbang terbalik, matanya menyipit lagi, dan matanya tertuju pada jari Ye Chen pada saat itu, cincin zamrud itu sangat menyilaukan, dan itu adalah simbol supremasi. Cincin Giok Xuancang. Pria berbaju hitam itu bergumam, menatap mata Ye Chen dengan tatapan tajam, jadi dia adalah Ye Chen, generasi ke-99 dari Tuan Suci Yan Huang. Sangat sulit menemukan tempat untuk berjalan melalui sepatu besi, dan tidak perlu banyak usaha untuk sampai ke sini. Sudut mulut pria berbaju hitam itu melengkung menjadi senyuman menggoda, dan cahaya di matanya menjadi sedikit berapi-api, dan dia menatap Ye Chen dengan tegas. Saat pria berbaju hitam itu bergumam, dan Chen, dan Yi dan yang lainnya datang dari 9 arah, masing-masing dengan segel yang berbeda. Tunku mengangkat 100 klasik. Saat 9 orang berteriak pelan satu demi satu, 9 topi roh surgawi menembakkan pelangi yang menyilaukan, berkumpul di langit, dan memadat menjadi tungku alkimia besar. Di dalam 9 jenis api nyata mengamuk, dan tekanan mereka tak tertandingi. Sekuat pria berbaju hitam, bahkan jika dia tidak memperhatikan, dia hancur dan terhuyung-huyung, dan seluruh tubuhnya sekali lagi diselimuti tungku alkimia besar. Dang Xuan, murid-muridmu cukup baik. Pria berbaju hitam mendengus dingin di dalam hatinya, auranya tiba-tiba meningkat, dan tekanan kuat menghancurkan dunia dan meraung. Tungku alkimia robek olehnya di tempat. Dengan baik. Teknik rahasia itu dipatahkan secara paksa, dan Dan Chen serta yang lainnya terkejut untuk mundur, dengan kengerian di mata mereka. Anda tahu, mereka adalah 9 alam semi surga. Meskipun mereka semua alkemis dan tidak pandai bertarung, mereka benar-benar menekan orang-orang berbaju hitam dalam jumlah. Alkemis yang sama, juga puncak alam kuasi surga, kekuatan pria berbaju hitam jauh melebihi imajinasi mereka. Aku tidak tertarik padamu. Pria berbaju hitam itu melirik Dan Chen dan yang lainnya, dan langsung membunuh Ye Chen. Hentikan dia. Dan Yi dan Dan Chen menghalangi jalan pria berbaju hitam itu. Keluar. Pria berbaju hitam itu berteriak pelan, dengan tangannya yang besar melintasi langit, dia menamparkan lautan darah, dan memutar telapak tangannya untuk menciptakan langit berbintang berwarna darah. Dan Chen dan Yi yang telah baru saja bergegas terlempar di tempat padam. Feng Shenjue. Pada saat api petir, Ye Chen telah membunuh, dan dia masih merupakan gerakan besar serangan tunggal. Dia seperti angin, dan dia sangat cepat sehingga dia tidak terlihat. Pedang Dewa Angin bertahan di sekitar guntur dan api peri, dan menembus langit dengan pedangnya. Melihat ini, pria bermata hitam itu menjadi dingin, dan masih menembus langit dengan jarinya. Melihat ke langit dari kejauhan, Ye Chen membuat pedang dengan Feng Shen, dan pria berbaju hitam menunjuk ke cahaya ilahi, dan mereka mendekat dengan cepat, satu dengan kekuatan luar biasa, dan yang lainnya dengan kekuatan menusuk yang merusak, keduanya adalah pukulan puncak. Namun, saat pedang Yizi Senmang dan Feng Shen akan bertabrakan, jejak roda peri di mata kiri Ye Chen perlahan berubah. Tuhan! Dengan jantung Ye Chen yang berdetak kencang, titik awal di mana One Finger dan Feng Shen Yijian akan bertabrakan tiba-tiba menghadirkan pusaran hitam, dan dewa satu jari pria berbaju hitam itu ditelan di tempat. Pria bermata hitam itu membeku, ini teknik rahasia semacam itu lagi. Zeng. Tanpa penghalang jari cahaya ilahi, pedang Ye Chen sekuat bambu, dan dia terbunuh dalam sekejap. Engah. Dengan percikan darah, dada pria berbaju hitam itu segera ditusuk, dan niat membunuh yang mengerikan yang dibawa oleh pedang Feng Shen langsung menyerang pria berbaju hitam itu, bahkan pria berbaju hitam itu menyemburkan seteguk darah. Kurang ajar kau. Pria berwajah hitam itu tiba-tiba berubah ganas, dan pisau palem yang ditutupi dengan skrip-skrip menebas ke arah Tian Linggai milik Ye Chen. Tuhan! Ye Chen yang sudah lama bersiap-siap, langsung menyambutnya dengan jurus besar yang sudah dia persiapkan, jaraknya begitu dekat, dan dia menembak begitu cepat, bahkan kecepatan pria berbaju hitam pun tidak bisa bereaksi. Dengan baik, pria berbaju hitam itu dipukul di tempat, mengerang, dan mundur.
Itu semua terjadi begitu tiba-tiba, dia dipukuli dengan tangan yang digosok, dan bagian tengah alisnya ditusuk. Kekuatan Sensang sangat kuat, tetapi itu adalah kekuatan supernatural yang secara khusus menargetkan jiwa. Meskipun kekuatan jiwanya kuat, masih ada ombak di lautan Sen, dan seluruh kepala mereka semua berdengung, seolah hendak meledak. 9 cara dan 8 pemborosan. Kesempatan sekali seumur hidup, bagaimana Ye Chen bisa melepaskannya? Wu Jidao yang kacau sedang berjalan, dan itu adalah perpaduan lengkap dari 9 cara dan 8 pemborosan. Dia dipukul olehnya, dan pria berbaju hitam yang belum mendapatkan pijakan berdarah dari pukulan. Tulang beterbangan. 9 cara dan 8 pemborosan. 9 cara dan 8 pemborosan. 9 cara dan 8 pemborosan. Ye Chen penuh dengan ki dan darah, dan dia tidak memberikan gelombang pada pria berbaju hitam itu. Dia seperti Tyrannosaurus sepanjang jalan. Tinjunya mengumpulkan 9 tinju, dan setiap pukulan membawa kekuatan yang luar biasa. Pria berbaju hitam hampir lumpuh di tempat. Zeng bersenandung. Dan Chen dan yang lainnya juga tidak menganggur, mereka menyerbu dari segala arah, dan serangan mereka semua dengan kekuatan supernatural terkuat, apakah itu cetakan telapak tangan, lampu pedang, bayangan tinju, atau lampu pedang, kekuatannya sangat tirani.